Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Effendi, mahasiswa jurusan S1 Teknik Sipil Universitas Abdurrahman Pekanbaru. NIM saya 23222201036. Dalam video ini bertujuan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman komputer, yang dalam hal ini dosen pembimbingnya yaitu Bu Puspaningrum MT. Langsung saja, adapun soalnya berdasarkan beberapa tabel data di bawah. Yang pertama itu tentukan nilai koefisien limpasan atau C dari tabel 1 menggunakan rumus HLOOKUP atau VLOOKUP. Kemudian yang kedua, hitung debit atau Q dengan rumus Q sama dengan 0,002778 dikali C dikali I dikali A. Soal yang ketiga, tentukan jenis saluran dengan rumus if berdasarkan tabel 2. Nah, di sini kita memiliki data tabel. Oke ya, kita hilangkan dulu. Ini tadi sudah saya coba sebelum direkam. Data yang kita peroleh hanya yaitu data di sini, tata guna lahan, kemudian data intensitas dan luas area. Data-data di sini itu berdasarkan dua angka terakhir NIM saya. Baiklah, selanjutnya ada data pendamping, data referensi yaitu tabel 1 referensi mengenai koefisien limpasan, dan tabel 2 yaitu tabel referensi mengenai debit dan jenis saluran. Baiklah, untuk melaksanakan atau untuk menyelesaikan pertanyaan nomor 1 di kolom ini, di sini kita menggunakan rumus fungsi HLOOKUP atau VLOOKUP. Dan di sini acuan kita adalah tabel nomor 1. Nah, di tabel nomor 1 ini data itu berbentuk menurun atau turunan ke bawah. Maka berdasarkan tabel ini, rumus yang kita gunakan yaitu vertical lookup. Kalau misalnya datanya mengalir ke samping, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP. Langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan kita ketik VLOOKUP, buka kurung, kita ambil data kunci kita yaitu tata guna lahan kita di sini yaitu perkantoran, titik koma. Selanjutnya kita ambil data di tabel array. Nah, di tabel data 1 kita scroll, kita blok F4 untuk mengunci data biar tidak bergeser, titik koma. Selanjutnya kita disuruh menentukan kolom indeks number. Nah, untuk data yang kita ambil yaitu data yang di sini, perkantoran itu koefisien limpasan 0,8, angka 0,86 ini terletak di kolom kedua. Nah, di sini. Ini kolom pertama dan ini kolom kedua. Maka kita ketik 2 titik koma, ketik false. Kenapa false?
Karena nilai yang akan kita cari pada tabel yaitu nilai yang sama persis saja. Nilai yang sama persis saja. Enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, di sini akan muncul koefisien limpasan ini berdasarkan lokasi yang sudah ditentukan di tabel nomor 1. Baik, kita cek untuk perkantoran yaitu 0,86, perkantoran 0,86, perumahan 0,63, perumahan 0,63, selanjutnya taman 0,33, taman 0,33, dan yang terakhir itu hutan 0,26, hutan 0,26. Berarti penggunaan rumus fungsi VLOOKUP kita sudah berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke pengerjaan soal yang kedua, yaitu menghitung debit atau Q dengan menggunakan rumus Q sama dengan 0,002778 dikali C dikali I dikali A. Untuk kolom di sini. Langsung saja kita ketik sama dengan 0,002778 dikali C. Nah, C di sini koefisien limpasan, dikali I yaitu intensitas. Nih. Kemudian dikali A yaitu luas area. Oke. A. Enter. Nah, di sini kita dapat mendapatkan hasil itu debit di lokasi perkantoran. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil debit di setiap lahan-lahan yang ada di tabel ini. Berarti untuk soal kedua kita telah menyelesaikan. Lanjut kita ke soal yang ketiga, yaitu tentukan jenis saluran dengan rumus if berdasarkan tabel 2. Nah, kita melanjutkan soal menyelesaikan di kolom yang terakhir, yaitu jenis saluran dengan menggunakan rumus fungsi if berdasarkan tabel yang kedua, yaitu tabel jenis saluran. Nah, nanti kita ngambil data berdasarkan data-data yang ada di sini. Langsung saja penggunaan fungsi logika if di tabel jenis saluran ini. Sama dengan kita ketik if, buka kurung, debit. Nah, kita ambil debit sama dengan di sini yang pertama itu lebih besar dari 3, sama dengan besar dari 3 titik koma tanda kutip. Debit yang lebih besar dari 3 itu termasuk ke primer. Oke. Primer, tanda kutip, titik koma, ketik if, buka kurung, kita ambil lagi debit, kita ambil kolom yang kedua, yaitu besar dari 2 itu sekunder. Besar dari 2 titik koma tanda kutip sekunder tanda kutip titik koma, ketik if, buka kurung, kita ambil kolom debit yang di atas juga. Selanjutnya yang ketiga, besar dari 1, besar dari 1 titik koma tanda kutip, berdasarkan data ini kalau dia besar dari 1 itu tergolong tersier tanda kutip titik koma, ketik if, buka kurung,
Kita ambil lagi data debit yang pertama ini. Karena di sini hanya data terakhir, yaitu lebih kecil dari 1, langsung saja kita ketik titik koma, tanda kutip, kuarter. Oke, kita ketik kuarter, tanda kutip. Karena di sini ada 4 data, maka tutup kurungnya 4. 1, 2, 3, 4. Enter. Oke. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Data-data ini berarti fungsi if kita berhasil, dan fungsi rumus VLOOKUP kita juga berhasil. Demikian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.